Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita karena kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita semua. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia, dan saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-40. Beberapa ayat tadi sudah kita baca, dan nanti jemaat bisa membaca ayat ini lebih lengkap secara utuh ayat 1 sampai ayat yang ke-40, sehingga kita bisa menemukan makna yang lengkap dan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan itu. Saya ulang baca saja ayat 1 sampai ayat yang ketiga untuk menegaskan pembacaan yang sudah kita baca tadi. Kisah Para Rasul pasal 8. Firman Tuhan berkata demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini ialah penyebab gereja berkembang. Penyebab gereja berkembang. Minggu kemarin saya sudah berbicara kepada kita semua tentang gereja yang memiliki karakter Kristus atau gereja yang berkarakter Kristus. Dan hari ini saya mau bicara kepada kita semua tentang penyebab gereja berkembang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari masa ke masa, gereja akan selalu berhadapan dengan tantangan. Kalau kita melihat sejarah, maka kita akan menemukan bahwa gereja tidak pernah luput dari masalah. Gereja akan selalu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan, berhadapan dengan orang-orang, berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menghancurkan gereja, yang berusaha membinasakan gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah gereja bisa dihancurkan? Pertanyaannya, apakah gereja bisa dibinasakan? Pertanyaannya, apakah gereja bisa dimusnahkan? Tentunya jawabannya tidak, bukan? Gereja tidak bisa dibinasakan, gereja tidak bisa dimusnahkan. Gedung mungkin bisa dihancurkan, tetapi gereja yang adalah orang-orang percaya tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dibinasakan, karena gereja adalah milik Kristus. Amin. Saudara, ini yang saya mau katakan kepada kita semua. Ketika saya berbicara tentang gereja, saya selalu berulang-ulang katakan, saya bukan bicara tentang bangunan fisik, karena itu gedung. Tetapi gereja adalah orang-orang percaya. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Kristus adalah kepala gereja, dan karena itu gereja sampai kapanpun tidak bisa dimusnahkan, gereja tidak bisa dibinasakan, gereja tidak bisa dihancurkan, karena kepala gereja yang adalah Kristus, yang adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya itu akan senantiasa memelihara gerejanya. Amin. Itu sebabnya masalah penganiayaan, tantangan tidak akan dapat memusnahkan gereja. Saya baca satu buku di tahun 1900 ya. 19 ini kan kita sudah di tahun 2000 ya. Tahun 1993, 94 saya punya satu buku. Buku itu covernya merah, kecil saja, tetapi judul cover itu berkata, semakin dibabat, semakin merambat.
Semakin dibabat, semakin merambat. Gereja kalau semakin dibabat, berusaha dibabat, itu membuat gereja akan semakin merambat. Dan itu terjadi. Peristiwa Pentakosta, nanti baca bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul ini. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka pasal 8 tadi kita sudah baca bahwa mulai orang-orang berupaya untuk menghancurkan gereja. Mereka berusaha untuk menganiaya orang-orang percaya. Mereka berusaha untuk membinasakan gereja. Tetapi sejarah mencatat bahwa gereja tidak bisa dibinasakan. Karena ada jaminan dari sang kepala gereja di dalam Matius 16 ayat 18. Saudara bisa lihat Matius 16 ayat 18. Terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-murid. Dan secara khusus dengan Petrus. Percakapan itu terjadi. Kemudian Yesus berkata kepada Simon begini. Pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-17. Mulai dari ayat 16 atau mulai dari ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ayat 17, Matius 16. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ayat 18, ayat kuncinya. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, di atas batu karang ini," saya sudah pernah menjelaskannya, di atas batu karang ini yang dimaksudkan itu bukan menunjuk kepada Petrus, tetapi menunjuk kepada diri Yesus. Yesus katakan, "Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasainya." Gereja memiliki dasar Kristus. Kristus adalah dasar dari gereja. Dan Kristus juga sekaligus adalah kepala dari gereja. Karena itu, karena Yesus adalah dasar dan kepala dari gereja, maka sampai kapanpun gereja tidak bisa dimusnahkan oleh kekuatan apapun. Sebab pemilik gereja itu, yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, pasti akan memelihara gerejanya, sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Dan ini sebuah janji, ini sebuah hal yang luar biasa meneguhkan kita orang percaya, sehingga kita punya sebuah pengharapan bahwa di dalam Kristus selalu ada kemenangan bagi gerejanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, sampai kapanpun gereja pasti akan tetap berkembang. Gedung bisa ditutup, tapi gereja tidak bisa ditutup. Gedung bisa dilarang pembangunannya, tetapi gereja tidak bisa dilarang pertumbuhannya. Sebab Kristus yang adalah kepala gereja itu pasti akan menyertai, memberkati gerejanya. Saudara, mari lihat bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Menarik sekali waktu saya duduk dan merenungkan ini dan mempersiapkan khotbah hari ini untuk kita. Ada hal-hal penting yang saya temukan di sini ketika bicara tentang gereja mula-mula. Hari ini kita mau belajar dari gereja mula-mula. Faktor penyebab mengapa gereja mula-mula itu berkembang dengan luar biasa. Dan perkembangan itu terjadi sampai hari ini. Alkitab berkata kepada kita semua, jangan lupa baca pasal 8, itu ada hubungannya dengan pasal-pasal di awal dari Kisah Para Rasul. Di dalam pasal yang kedua, jelas sekali bahwa peristiwa Pentakosta itu merupakan peristiwa yang luar biasa yang membuat terjadinya kebangunan rohani, yang membuat terjadinya kebangkitan gereja. Dan inilah faktor penyebab pertama. Faktor penyebab pertama mengapa gereja mula-mula dapat berkembang dan gereja akan terus berkembang sampai akhir zaman. Faktor penyebabnya ialah karena Roh Kudus menyertai orang percaya. Amin. Mengapa gereja akan terus berkembang? Ini jawabannya.
Karena Roh Kudus menyertai orang percaya. Roh Kudus diberikan agar gerejanya tetap dilindungi, disertai, dipelihara, sehingga alam maut tidak bisa menguasainya. Itu sebabnya kita bersyukur karena di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, kita akan terus berkembang secara gereja. Atau di dalam tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus akan terus berkembang karena peristiwa Pentakosta itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga di dalam Injil Matius tadi yang saya sudah baca, bahwa alam maut tidak bisa menguasainya. Ada garansi, ada penyertaan, ada providensia Allah, ada perlindungan Allah, sehingga sampai kapanpun gereja akan terus berkembang. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi orang percaya. Itu sebabnya penganiayaan, pasal 8, penganiayaan bukan sesuatu hal yang membuat gereja akan lemah. Orang-orang percaya mula-mula itu dibunuh. Pembacaan kita tadi, Stefanus dibunuh. Orang-orang yang lain juga dianiaya. Orang-orang Kristen yang lain mengalami penganiayaan yang hebat. Makanya lihat di dalam pasal 8 tadi ayat 1 bagian B. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ini bukan penganiayaan biasa. Alkitab katakan penganiayaan hebat. Penganiayaan yang hebat di sini menunjuk kepada sampai nyawa orang percaya itu terancam. Dan sudah terbukti bahwa Stefanus pun dibunuh. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh rasul-rasul dan jemaat untuk apa? Untuk melakukan pelayanan meja. Itu khotbah minggu kemarin. Stefanus seorang yang penuh dengan Roh Kudus, seorang yang penuh dengan hikmat. Dia berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan gereja. Stefanus difitnah dengan berbagai macam kata-kata, perkataan-perkataan dusta dari saksi-saksi dusta itu. Stefanus berhadapan dengan mereka. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengizinkan sehingga ada martir. Martir pertama yang dicatat, saya tidak tahu berapa banyak martir saat itu. Tapi martir pertama yang dicatat, orang yang mati syahid, kalau mau pakai istilah itu, mati syahid di dalam Kristus. Yang pertama dicatat di sini ialah Stefanus. Stefanus mengalami sebuah hal yang tragis sekali. Penganiayaan begitu hebat. Musuh-musuh iman berupaya untuk menghancurkan orang percaya. Mereka berpikir dengan membunuh Stefanus, menganiaya jemaat-jemaat, maka gereja akan ciut, gereja akan takut, gereja tidak akan berkembang, dan gereja akan musnah. Ternyata tidak. Roh Kudus menyertai orang percaya, sehingga sekalipun mereka mengalami penganiayaan yang hebat, sekalipun mereka mengalami masalah yang hebat, sekalipun mereka mengalami tantangan yang hebat, gereja tetap berkembang. Dan itulah sebuah hal yang indah ketika kita hidup di dalam Tuhan, bahwa gereja sampai kapanpun tidak bisa akan dibinasakan. Amin. Saudara, ini menarik sekali. Karena itu penganiayaan tidak bisa menghancurkan gereja. Hambatan dari luar, perlakuan-perlakuan tidak adil dari orang-orang di sekeliling kita, itu tidak bisa menghambat perkembangan gereja. Tadi saya sudah katakan, gedung mungkin bisa dihambat, gedung mungkin bisa ditutup, gereja tidak bisa ditutup. Karena gereja adalah orang-orang percaya. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan karena Roh Kudus menyertai kita, maka sampai kapanpun kita tetap eksis. Gereja akan tetap eksis. Inilah faktor penyebab mengapa gereja akan terus berkembang. Amin. Jadi perhatikan hal pertama ini, saudara, ini prinsip sekali. Kalau orang bertanya mengapa gereja akan terus berkembang, apa sih kelebihannya gereja itu sehingga gereja akan terus berkembang? Jawabannya ini, karena Roh Kudus menyertai orang percaya, menyertai gereja Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Hal yang kedua, saudara kasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini.
Saya tidak akan uraikan panjang lebar tentang penyertaan Roh Kudus karena saya sudah khotbah waktu hari Pentakosta itu panjang lebar soal Roh Kudus. Tapi saya mau masuk di bagian-bagian selanjutnya. Perhatikan faktor penyebab mengapa gereja akan terus berkembang. Perhatikan ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Faktor penyebab mengapa gereja mula-mula itu mengalami perkembangan yang sangat hebat dan perkembangan itu terjadi sampai saat ini, faktor penyebabnya ialah karena orang percaya giat memberitakan Injil. Amin. Waktu mereka dianiaya, mereka tidak diam-diam di rumahnya dan bilang, "Oh, jangan pergi, sudah jangan pergi. Sudah, aduh, di luar ini masalah ini. Sudah, kita kumpul-kumpul saja di dalam. Tidak usah ngomong-ngomong tentang Yesus lagi. Bahaya ini. Nama Yesus ini membuat kita nanti semakin berbahaya. Kita akan diincar orang. Nyawa kita terancam. Jadi tidak usah, sudah." Mereka tidak berkata seperti begitu. Mereka tahu bahwa Injil itu adalah kabar baik. Saya sudah jelaskan juga bagian ini. Injil itu adalah kabar baik. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara lihat di dalam Roma jelas sekali, Injil itu adalah kekuatan Allah, bukan? Amin. Dan karena Injil itu adalah kekuatan Allah, maka orang-orang percaya giat memberitakan Injil kepada setiap orang. Dan itu yang membuat gereja kemudian semakin berkembang. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghambat gereja, karena orang percaya giat memberitakan Injil. Perhatikan di dalam surat Roma pasal 1 ayat 16, di sana dikatakan begini. Rasul Paulus katakan begini, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Murid-murid mula-mula, jemaat mula-mula itu mengerti dengan benar bahwa Injil itu adalah kabar baik, Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena itu mereka pergi, mereka giat memberitakan Injil. Itu menjadi faktor penyebab mengapa gereja berkembang. Karena yang diberitakan itu adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Yang disampaikan kepada dunia itu adalah berita keselamatan. Maka berita itu adalah berita yang jauh lebih tinggi nilainya dari berita-berita yang lain. Itu sebabnya sampai kapanpun gereja pasti berkembang. Karena berita yang dibawa itu adalah berita yang nilainya kekal. Berita yang bukan hanya trending topik sesaat. Tapi berita keselamatan ini adalah berita yang akan terus trending sampai kapanpun. Sampai akhirnya dunia ini berakhir. Berita itu akan tetap trending. Dan itu sebabnya gereja tidak pernah akan bisa dibinasakan. Dan gereja pasti akan terus berkembang. Lihat Filipus. Filipus dia pergi. Mereka itu dianiaya. Dan Filipus dan teman-temannya itu tersebar ke berbagai tempat. Alkitab berkata hanya rasul-rasul yang tinggal di Yerusalem. Tetapi mereka murid-murid yang lain, mari kita menyebar kemana-mana. Ada yang pergi ke Samaria, ada yang pergi ke Yudea, mungkin ada pergi lagi ke kampung-kampung di luar dari Yerusalem. Dan mereka mulai bergerak untuk memberitakan Injil. Mereka bergerak untuk memberitakan kabar keselamatan. Mereka bergerak untuk membawa berita tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Dan inilah daya tarik gereja. Karena gereja punya Injil. Gereja punya berita tentang kekuatan Allah. Gereja punya berita tentang keselamatan. Maka sampai kapanpun gereja pasti akan berkembang. Amin. Saudara, ini penting sekali sehingga kita harus memahami bahwa sampai kapanpun gereja akan tetap berkembang. Karena Injil, berita keselamatan tidak pernah layu dimakan zaman. Berita Injil adalah berita yang akan tetap eksis
sekalipun zaman berubah, sekalipun perubahan-perubahan zaman itu ada, tetapi berita Injil tetap bisa menjawab semua kebutuhan manusia, semua kebutuhan di setiap tempat, di setiap waktu. Injil bisa menjawab semuanya. Karena itu saudaraku yang kekasih, gereja sampai kapanpun akan terus berkembang. Saudara, waktu saya membaca bagian firman Tuhan ini, perhatikan, lihat Filipus ayat yang kelima. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus pergi dan memberitakan tentang Mesias. Mesias atau Mesaya itu artinya penyelamat atau pembebas. Saya sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub, ya. Orang-orang Samaria sedang menantikan pembebas, penyelamat. Mereka bilang, siapakah yang akan datang untuk membebaskan kami? Siapakah yang akan datang untuk menolong kami? Siapa yang akan datang untuk membuat sebuah pemulihan terjadi di dalam hidup kami? Dan Filipus bersama-sama dengan orang-orang yang lain, mereka pergi ke sana, mereka pergi ke Samaria, dan Filipus membawa berita tentang Yesus yang adalah Mesias itu. Yesus yang adalah pembebas, Yesus yang adalah pemulih, Yesus yang adalah penyelamat itu. Dan Alkitab berkata kepada kita semua bahwa ketika orang-orang di Samaria itu melihat semua apa yang dikatakan, melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Filipus, maka mereka pun percaya, mereka menerima Kristus, mereka menerima Sang Pembebas itu, dan gereja berkembang di Samaria. Ada banyak jiwa-jiwa baru bertobat di sana, ada banyak orang dimenangkan oleh karena Filipus memberitakan kabar tentang Mesias. Berapa banyak orang yang hari-hari ini sedang menunggu Tuhan membebaskan hidup mereka. Quote and quote, Tuhan membebaskan hidup mereka. Membebaskan hidup mereka dari pergumulan mereka, dari masalah mereka, secara khusus dari dosa mereka, yang mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan dosa. Mereka mau berubah, tapi aduh, kenapa saya tidak bisa berubah ya? Kenapa hidup saya semakin hari semakin jahat? Saya mau berubah tapi saya tidak mampu. Saya mau berubah tapi saya tidak bisa. Saya mau berubah tapi saya tidak kuat. Berapa banyak orang yang sedang berpikir, sedang bergumul seperti itu. Tentunya ada banyak, bukan? Dan berita Injil harus disebarkan, harus diberitakan, sehingga orang-orang bisa melihat pembebasan, pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Orang Samaria sudah menanti-nantikan sekian lama. Padahal mereka hidup bertetangga dengan Yerusalem, itu tidak terlalu jauh. Samaria di bagian utara, Yerusalem di bagian selatan. Dan Filipus, mereka datang dari Yerusalem pergi ke bagian utara untuk memberitakan kabar tentang pembebasan di dalam Kristus, pemulihan di dalam Kristus. Dan lihat, inilah yang membuat orang-orang Samaria mengalami pemulihan. Gereja berkembang, pemulihan terjadi atas pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga, bahkan kota Samaria mengalami lawatan Tuhan. Saudara, kalau kita mau lihat pemulihan terjadi atas keluarga kita, mau lihat pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kita, mau lihat pemulihan Tuhan terjadi atas keluarga, pribadi, orang tua, saudara, jawabannya ialah saudara harus memberitakan tentang berita Injil, Injil yang membebaskan di dalam Kristus. Kristus yang membebaskan, Kristus yang memulihkan, Kristus yang membuat seseorang terlepas, terangkat dari setiap pergumulan-pergumulan hidupnya, terlepas dari setiap beban-beban hidupnya, dan terlepas dari ikatan-ikatan dosanya. Gereja harus memberitakan Injil. Amin. Gereja harus membawa berita Injil ke tempat-tempat yang belum mendengar Injil. Dan saya mau katakan kepada saudara dan saya, dimanapun saudara dan saya berada, kita adalah utusan Injil Kristus. Jangan lupa, ketika engkau ada di tempat kerja, engkau adalah utusan Injil Kristus.
engkau adalah duta-duta Injil dari Kristus. Waktu Filipus ke Samaria, dia mengerti bahwa dia adalah duta Injil. Maka gereja itu ada di mana-mana. Gereja ada di pasar, gereja ada di kantor, gereja ada di tempat kos, gereja ada di mana-mana, di mall. Dan dimanapun kita berada, kita harus tahu bahwa kita adalah gereja, kita adalah tubuh Kristus. Dan kita harus memberitakan Injil kepada setiap orang. Amin. Saudara, sampai kapanpun gereja tidak bisa dibinasakan. Sampai kapanpun gereja pasti berkembang. Mengapa? Karena orang percaya itu ada di mana-mana. Dan karena mereka ada di mana-mana, mereka mengerti bahwa mereka harus memberitakan Injil kerajaan Allah di sana. Jemaat mula-mula tadi saya sudah jelaskan buat kita. Mengapa gereja di jemaat di zaman mula-mula itu berkembang? Karena orang percaya giat memberitakan Injil. Saudara, media sosial sekarang ini menjadi lahan, menjadi sarana yang terbaik untuk saudara memberitakan Injil. Siapapun hari ini bisa memberitakan Injil. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya pengurus jemaat. Semua tubuh Kristus sudah saatnya memberitakan Injil. Karena semua sarana sudah terbuka. Dan kita harus memberitakan kabar keselamatan itu kepada sekeliling kita. Supaya akhirnya orang-orang juga bisa datang kepada Kristus yang adalah Sang Mesias, Sang Pembebas, Sang Penyelamat, Sang Pemulih kehidupan. Yang ketiga, ini menarik sekali ayat 8 sampai ayat 9. Perhatikan di dalam ayat-ayat itu. Mulai ayat 7 saya baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Hal yang ketiga, faktor penyebab mengapa gereja mula-mula itu berkembang dan terus berkembang sampai saat ini. Faktor penyebab yang ketiga ialah karena orang percaya mendemonstrasikan kuasa Allah. Orang percaya mendemonstrasikan kuasa Allah. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa setiap kita itu diberi kuasa oleh Allah. Amin. Semua kita sudah menerima kuasa. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini tidak pakai kuasa Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Padahal setiap kita telah menerima kuasa. Kita telah menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Dan sudah saatnya untuk kita mendemonstrasikan kuasa Allah. Saya kadang-kadang agak sedikit sedikit kalau melihat tayangan televisi, lalu orang mulai mendemonstrasikan kuasa kegelapan di situ. Mereka potong begini lalu kemudian tidak masuk, kemudian segala macam, dan orang bangga tepuk tangan, kemudian jalan di atas paku, kemudian lidah dikasih keluar pakai itu pisau dipotong-potong, pokoknya tidak berdarah, dan semua orang bilang wah hebat, hebat, hebat. Termasuk orang Kristen juga bilang hebat sekali, dia hebat sekali. Padahal orang Kristen juga diberi kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, tapi cara kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan tidak seperti mereka, bukan? Tapi ini yang
yang saya mau katakan bahwa ketika kita berhadapan dengan kuasa-kuasa itu, apakah kita berani untuk mendemonstrasikan kuasa Allah atau tidak? Gereja pasti akan berkembang seperti gereja mula-mula itu terus berkembang karena orang percaya mendemonstrasikan kuasa Allah. Jangan lupa, waktu Filipus pergi ke Samaria, Samaria itu adalah pusat penyembahan berhala. Mau cari dukun santet di sana banyak. Mau cari tukang sihir di sana banyak. Mau cari di sana ahli-ahli segala macam ilmu kegelapan, semua di sana. Dan Filipus bilang, oke, saya pergi ke sana. Filipus masuk, dia memberitakan Injil. Tentunya dia pasti menghadapi tantangan yang besar, bukan tantangan yang kecil. Alkitab berkata karena kota Samaria itu dipenuhi oleh penyembah-penyembah berhala. Ada banyak orang melakukan sihir di sana. Salah satu yang melakukan sihir itu namanya Simon. Simon sang penyihir. Orang-orang mengagung-agungkan Simon, bukan? Mereka bilang, wow, Simon ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi mungkin dia dukun paling besar sudah di situ. Di Samaria begitu tanya Simon, semua orang, ada Bapak Simon penyihir, oh itu di sana, rumahnya di sana tuh. Semua orang pasti tahu. Waduh, semua pasti senang untuk datang ke Simon karena dia punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Anak-anak muda yang mungkin sudah putus cinta berapa banyak kali, sudah stres, aduh kita pergi ke Bapak Simon saja. Dia kasih susuk pemikat, selesai pakai sedikit langsung ngomong 3 kali nama, kemudian laki-laki itu kemudian akan datang. Atau begitu ngomong sedikit perempuan itu akan datang. Bapak Simon jawabannya, katanya. Mari kita pergi ke sana. Mungkin ada orang-orang yang punya bisnis sudah mulai hancur, berusaha bikin usaha tidak maju-maju. Mereka bilang, ada Bapak Simon, mari kita ke sana. Bapak Simon bisa tolong kita. Kita pergi ke sana. Orang-orang datang. Semua memberi pengakuan bahwa memang Simon ini adalah orang yang terkenal. Dia punya kuasa besar. Dia adalah seorang yang Alkitab katakan dia adalah seorang yang terkenal sebagai kuasa besar. Kuasa besar itu maksudnya kuasanya tidak bisa ditandingi oleh apapun. Itu Simon. Tapi hari ini saudara, saya mau jelaskan buat kita supaya kita mengerti mengapa gereja itu sangat powerful, mengapa gereja itu pasti akan terus berkembang. Karena gereja itu diberi kuasa. Orang percaya diberi kuasa. Saudara dan saya diberi kuasa. Dan kuasa itu ada di dalam hidup kita. Mau ketemu tukang sihir, mau ketemu dukun seperti yang ada di pembacaan kita tadi. Simon ini dukun besar. Simon ini semua orang di Samaria tahu bahwa dia punya ilmu sihir. Kalau dia santet orang mungkin mati mungkin. Simon ini segala-galanya. Tetapi jangan lupa, gereja punya kuasa. Orang percaya diberi kuasa. Dan karena itu kita ketika menggunakan kuasa Allah itu secara bertanggung jawab, mendemonstrasikan kuasa Allah itu, maka gereja akan berkembang dan kuasa-kuasa kegelapan pasti takluk di bawah kaki orang percaya. Amin. Amin. Saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Matius 10 ayat 1. Mengapa gereja akan terus berkembang? Ini jawabannya ada di sini. Mengapa orang percaya akan menang melawan kuasa kegelapan? Mengapa orang percaya akan menang melawan tukang-tukang sihir? Mengapa orang-orang percaya akan menang melawan dukun-dukun, melawan semua kuasa-kuasa kegelapan? Matius 10 ayat 1 berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Itu pertama. Yang kedua, kuasa untuk melenyapkan segala penyakit. Yang ketiga, dan segala kelemahan. Jadi kuasa yang diberikan Tuhan kepada gereja, gereja dalam arti orang percaya kita, itu komplit. Maka ketika saudara berada dimanapun, sama seperti Filipus, ketika dia masuk di jantung penyembahan berhala, dia masuk di jantung kota-kota di mana orang-orang di situ melakukan sihir, dia masuk di mana Simon punya pengaruh sihir luar biasa di Samaria, dia tenang saja, dia slow saja, dia nggak takut.
Kenapa? Karena dia punya kuasa. Dan kuasa itu juga diberikan kepada gereja Tuhan. Saudara dan saya diberikan kuasa. Karena itu jangan takut. Sekali-sekali Tesla. Berani? Berani? Satu kali saya diundang, saya selalu cerita itu, banyak peristiwa yang terjadi, tetapi itu paling bagus saya pakai ilustrasi. Satu kali saya di Jakarta Selatan, ada seorang undang saya untuk berdoa buat dia mau buka bisnis baru, rumah makan ikan bakar di sana. Lalu saya diundang di sana, lalu kemudian datang duduk di situ. Saya kepagian, rupanya saya datang jam 9. Tapi ya namanya diminta datang pagi, ya pendeta datang lebih cepat. Selesai datang, duduk ngobrol di situ, yang undang saya itu belum datang. Ternyata adiknya tuh yang sudah tunggu di situ. Lalu kemudian sementara duduk dengan adiknya di situ karena mau launching untuk mereka punya rumah makan ikan bakar ini, kemudian adiknya itu bilang begini, sementara duduk, dia bilang gini, dia bilang kepada saya begini, saya tahu Bapak punya ilmu. Ini orang dalam hati saya ini nggak sopan. Dia belum kenal saya belum kenal dia, dia sudah langsung ngomong begitu. Saya tahu Bapak punya ilmu. Wih, saya langsung. Oke, emangnya kenapa? Dia bilang Bapak punya ilmu tidak ada apa-apanya. Oke. Saya bilang tunggu kamu sedikit lagi. Pak, di dalam tubuh saya ada punya plat. Dikasih plat itu dari mana, Banten, dari gunung mana, begitu dia cerita semua. Kalau saya tunjuk pohon itu begini, bergerak pohon itu. Oh, gitu ya. Dia ngomong lama di situ dan dia bilang pada saya, Bapak punya ilmu tidak ada apa-apanya. Karena dia ngomong sudah semakin lama ngoceh, saya secara rohani saya udah ganas juga nih. Sementara dia ngomong, iya Bapak enggak ada apa-apanya, ilmunya pendeta mah ilmu enggak ada apa-apa. Saya bilang memang saya dalam hati, saya enggak punya apa-apa, tapi lu enggak tahu. Kuasa Tuhan yang diberikan kepada saya, perlindungan yang Tuhan berikan kepada saya lebih dari apa-apa. Sementara dia sudah ngomong terlalu banyak ngoceh, saya udah bosan dengar dia ngomong. Ini kalau setan dibiarkan ngomong terlalu lama, ini dia terlalu banyak cincong di depan saya. Lalu sementara duduk, lalu saya dalam hati, saya belum ngomong, saya dalam hati, dalam nama Yesus saya ikat semua kuasa kegelapan, setan, dukun, mantra, santet, segala macam, saya patahkan semua. Dia pegang kursi dan dia enggak, gerak dia di situ. Gitu. Enggak berdaya dia. Saya biarin di situ sampai enggak lama, kakaknya itu berapa 30 menit kemudian baru datang. Datang adiknya begitu, terkancing. Saya duduk aja, saya lihat aja dia begitu. Sekali-sekali kamu tahu rasa. Inilah konfrontasi yang nyata. Saya dalam hati, kalau kamu bilang kuasa Tuhan Yesusku tidak ada artinya, hari ini tak buktikan buat kamu. Saya kasih tunjuk buat kamu bahwa orang percaya diberikan kuasa, dan pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu yang pas yang Tuhan mau, kita harus demonstrasikan kuasanya. Kita tidak sembarang pakai kuasa itu, tapi pada waktunya kita harus demonstrasikan. Amin. Dah lama kemudian, singkat cerita, orang itu hampir mati. Dalam satu hari berat badannya turun kurang lebih itu 2-3 hari kemudian berat badannya turun kurang lebih 20, hampir 20 kiloan. Kemudian saya kunjungi dia di rumah sakit Kramat di situ. Datang di situ. Aduh, pendeta itu kan begitu, sudah dibuat jahat juga masih datang kunjungi kan. Datang doakan, setelah itu pulihkan hubungan dengan mamanya. Itu orang punya kuasa kegelapan tuh banyak sekali. Sampai mamanya saja diusir malam-malam jam 2 pagi, dipakai parang dan suruh keluar dari rumah. Nah, saya bilang memang setan tuh. Kalau anak model kayak gitu, itu pasti ada setan di dalamnya, kuasa kegelapan itu. Setelah itu, saya datang kunjungi seperti yang tadi saya katakan. Di situ dia doa, oh nangis-nangis. Saya bilang, enggak, sebelum kau mati saya kasih tahu kamu satu hal. Pak Pendeta, saya tidak mau mati Pak Pendeta. Katanya kau punya ilmu. Pak, saya tidak mau mati Pak Pendeta. Jangan Pak Pendeta. Enggak apa-apa lah. Kalau kau mati pun saya kasih tahu kau berita ini tentang keselamatan nih. Oh janganlah. Nangis-nangis di situ. Saya biarin, saya cerita dulu dengan mamanya. Kemudian mamanya bilang, aduh Pak Pendeta itu anak memang. Tapi namanya kasih toh.
Masuk lagi saya dan ibunya, kami dua cerita, layani dia. 3 hari kemudian keluar dari rumah sakit, sembuh. Saya bilang kalau kamu ulang lagi, itu akan menjadi bencana buat kamu. Saudara, gereja hidup di dalam kuasa Allah. Amin. Filipus hidup di dalam kuasa Allah. Lihat bagaimana Simon dengan sombongnya menantang dia. Dan mungkin ada orang-orang lain yang menantang Simon di Samaria. Tetapi Alkitab berkata Simon yang berusaha melakukan sihir dan sudah melakukan sihir dan mempengaruhi banyak orang saat itu, takluk di bawah kaki berita Injil yang dibawa oleh Filipus. Amin. Perhatikan ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Banyak orang yang lumpuh dan timpang disembuhkan. Dan akhirnya sukacitalah kota itu. Ketika saudara dan saya hadir dengan kuasa Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, dan kita menghadirkan kuasa Allah itu, maka akan ada sukacita karena pemulihan terjadi, lawatan Allah terjadi. Dan itulah janji Tuhan bagi kita, bahwa orang-orang percaya yang hidup di dalam kuasa Allah, dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi agen pembaharuan dari Tuhan. Mereka hadir di sana dan mereka bisa menjadi saksi, menjadi garam dan terang Kristus. Itu sebabnya sampai kapanpun gereja pasti akan tetap berkembang. Karena apa? Orang percaya ada di dalam kuasa Allah. Amin. Karena itu jangan takut dengan orang yang berkata, "Wah, nanti saya santet kamu ya." Kalau dia ngomong begitu kepada kamu dan saya sebagai orang percaya, bilang begini kepada dia, "Kamu keliling Indonesia, keliling dunia, cari yang paling kuat." Karena apa? Segala kuasa sudah ditaklukkan di bawah kuasa Yesus, dan kita punya Yesus. Amin. Segala kuasa sudah ditaklukkan di bawah kuasa, di kaki Yesus, dan kita punya Yesus. Karena itu kita bersukacita sebagai gereja Tuhan. Kita ada di dalam perlindungannya. Dimanapun kita berada, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menjamah kita. Ingat, lihat Filipus, dia sudah pindah lokasi dari Yerusalem pergi ke Samaria, berhadapan dengan kuasa perdukunan, berhadapan dengan kuasa sihir. Filipus tenang-tenang saja. Karena Allah kita, Yesus yang kita sembah, adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Saudara, ini menarik sekali. Saya selalu bertemu dengan orang-orang yang takut dengan kuasa setan. Kalau dia takut dengan kuasa setan, berarti dia belum mengerti kuasa firman. Kalau dia takut dengan kuasa iblis, maka dia belum mengerti kuasa Allah yang sebenarnya sudah diberikan kepadanya. Dan kita semua, saudaraku yang kekasih, kita diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia untuk mendemonstrasikan kuasa-Nya. Amin. Amin. Saudara, perhatikan Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah ayat 12. Dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon yang tadi tukang sihir itu juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ayat ini sederhana, tapi saya mau jelaskan begini, bukan berarti tidak ada perlawanan dari Simon sampai dia takluk. Jangan pikir, oh ketika Filipus bikin tanda-tanda mujizat, Simon bilang, oh oke, good, saya ikut ya, saya ikut. Enggak kayak gitu. Di dunia sihir, di dunia okultisme tidak begitu. Pasti ada terjadi spiritual warfare. Pasti ada terjadi perlawanan rohani juga dari Simon dan juga pengikut-pengikutnya. Jangan lupa Simon ini punya kuasa besar.
Tetapi Alkitab berkata kepada kita semua, dia sekarang takluk. Kenapa dia takluk? Karena kuasa Allah ada bersama-sama dengan Filipus, dan Filipus mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Orang-orang lumpuh, bayangkan, orang-orang lumpuh disembuhkan, orang timpang disembuhkan, banyak orang-orang yang kerasukan, roh-roh jahatnya keluar, dan itu membuat Simon takjub. Waduh, saya punya kuasa ini tidak ada apa-apanya ya. Ya memanglah, kuasa setan tidak pernah menang melawan kuasa Tuhan. Itu rumusan penting yang harus saudara dan saya pegang. Sampai kapanpun setan tidak pernah menang lawan Tuhan. Karena kita ada di posisi di sini jadi anak Tuhan, maka setan sampai kapanpun tidak bisa mengalahkan Tuhan, tidak bisa mengalahkan anak-anak Tuhan. Itu teorinya kayak gitu. Karena itu dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun, jangan pernah takut. Gereja, orang percaya tidak bisa dihancurkan oleh siapapun, tidak bisa dikalahkan oleh kuasa kegelapan, tidak bisa dikalahkan oleh roh jahat, tidak bisa dikalahkan oleh kuasa sihir, santet, mantra, dukun. Tidak bisa. Kenapa? Karena Kristus memberi jaminan perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Amin. Pernah bertemu dengan orang-orang yang punya kuasa besar? Pernah? Pernah ada orang-orang dengan berbangga bercerita kepada saudara, oh saya punya ilmu 700.000. Pernah? Oh yang backing saya ini 20.000, 30.000, 1 juta setan. Pernah ada yang ngomong begitu? Dia mau backing berapa banyak juta pun gak ada apa-apanya. Senjata kita nama Yesus itu sudah cukup. Amin. Senjata kita nama Yesus, firman Allah itu sudah cukup. Tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup membahayakan kita. Makanya tadi saya katakan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghancurkan gereja. Gereja adalah orang percaya. Gereja sampai kapanpun akan tetap eksis. Orang percaya sampai kapanpun akan terus bisa berkembang dan hidup melayani Tuhan. Karena kuasa Allah ada di dalam hidup mereka. Markus 16. Saudara lihat bagian firman Tuhan ini. Ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saya mau tanya, orang percaya yang dimaksudkan di sini siapa? Orang yang percaya dimaksudkan di sini siapa? Siapa? Orang percaya yang dimaksudkan di sini adalah Dodi, Maya, Nano, saya. Kita ini orang percaya. Amin. Jadi baca ayat ini bukan baca untuk orang lain. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Siapa? Kita. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Oke? Maka saya kalau berhadapan dengan orang-orang, berhadapan dengan situasi khusus di mana orang mulai bilang, oh ini kuasa setan begini. Saya nggak mau puji-puji setan. Ngapain dia? Kuasanya nggak ada apa-apa kok. Ngapain kita puji-puji dia? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Pulang dan praktek. Kalau ada orang-orang pakai kuasa kegelapan di sekeliling saudara, lalu dalam nama Yesus saya usir setannya. Tapi jangan kau tunjuk hidungnya. Nanti bisa ribut tuh. Doakan diam-diam dulu. Ya, Tuhan, ini orang pakai ilmu, pakai kuasa kegelapan. Saya usir roh jahat yang menguasai hidupnya. Usir, disuruh usir. Bukan bilang, oh ya permisi ya saya lewat. Jangan. Mau lewat di satu tempat, kemudian, tempatnya angker. Nanti tolong klakson 3 kali ya. Kalau tidak klakson 3 kali, mobil kita bisa macet. Ngapain kalau kau permisi, sama dengan kau takluk kepada kuasanya. Satu kali di Sopeng,
Sopeng itu satu kota di Makassar, saya pergi pelayanan di situ dan sopir di samping saya bilang, Pak Pendeta nanti beberapa tikungan nanti minta maaf ya, saya kalau kasih bunyi klakson Bapak jangan kaget. Saya bilang, kenapa kau kasih bunyi klakson? Kalau ada mobil kasih bunyi klakson, ya kalau kamu klakson karena supaya antisipasi, supaya kalau kendaraan dari sana datang kita tidak kecelakaan, tidak tabrak, ya nggak apa-apa. Dia bilang, bukan itu Pak Pendeta. Kenapa? Nggak, itu tempat biasa angker. Ada yang nyebrang Pak. Jadi kita harus klaksonin supaya minta permisi, kami mau lewat. Permisi ya, kami mau lewat. Saya bilang jangan coba-coba klakson kalau saya di mobil ini. Lewat aja. Tapi Pak, nanti kita celaka bagaimana? Tidak akan celaka. Ini orang Kristen hidup sekian lama di gereja, otaknya masih begitu. Gak ngerti firman nih. Begitu sampai di tempat itu saya lihat dia punya tangan sudah mau klakson. Jangan. Karena udah kebiasaan kan. Mau lewat di situ mau, jangan klakson. Begitu kita sudah lewat sampai di satu tempat sudah selamat. Oh iya Pak ya, ternyata iya. Kamu ini hidup di gereja tapi otakmu penuh dengan tahyul. Belum juga ngerti firman. Beberapa hari kemarin saya menasihati seseorang. Sudah lama di gereja, umurnya sudah tua, sudah 60 sekian. Hidup di gereja, menyanyi lagu rohani setiap saat, bangun pagi berdoa. Begitu jatuh di satu tempat, dia bilang suaminya, itu tempat kayaknya ada setan itu. Oke? Lalu saya bilang, kenapa emang kalau ada setan? Enggak, saya mau minta suami saya untuk pergi ambil air garam dan siram dulu di situ. Sebab air garam adalah penawarnya. Jangan kalau pergi air garam. Kau pikir setan takut dengan garam? Otak enggak jelas. Berapa banyak orang yang di rumah ditabur garam di depan? Ya kan? Oh, supaya nanti jangan dia masuk ke dalam katanya. Kau pikir ini setan takut dengan rasa asin? Maka lihat ada banyak orang yang begitu ya. Di kota Jakarta ini juga banyak. Ada yang bangun pagi, begitu keluar rumah, ambil garam tabur. Katanya supaya sial jangan masuk. Justru kau tabur garam, itu dia masuk lebih banyak. Saudara, ini hal-hal sepele seperti begini. Tapi banyak orang Kristen tidak menyadari itu, bahwa mereka sekarang hidup di dalam kuasa Allah. Wah, kalau ada rumusan bilang usir setan harus pakai garam, ini Simon Filipus bawa garam dari dari Yerusalem berapa banyak ya? Setiap ketemu tukang santet dia siram garam. Ini pemikiran yang tidak benar. Alkitab katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Baca firman tuh harus diyakinin. Saudara kalau sakit, pergi ke dokter. Dokter kasih resep, dia bilang 3 kali sehari engkau harus minum obat ini. Saya yakin engkau pasti minum. Tapi berapa banyak orang yang resepnya Tuhan kasih tapi nggak pernah pakai? Ya kan? Coba kalau saudara sakit. Oh, saya taat kemarin, saya punya ini kan sakit nih, dikasih obat sama dokter Anil ya. Tanya di rumah itu. Saya kalau yang namanya minum obat saya ketat. Bangun pagi 3 kali sehari, 3 kali sehari. Disuruh oles berapa kali, saya oles. Karena itu teori medisnya begitu. Sekarang kalau saudara dikasih teori, rahasia, resep firman Tuhan. Kalau ada orang kerasukan, kalau ada kuasa kegelapan, usir. Lalu engkau tidak usir. Yang salah siapa? Bukan kuasa Tuhan tidak manjur, engkau yang tidak mempraktekkan kuasanya. Betul? Betul? Kalau dengar di kamar bunyi-bunyi mulai aneh-aneh, jangan bilang, oh ini ada apa ini? Nah, pergi ke kamar mandi sudah mulai takut. Aduh, jangan-jangan di tangga itu, jangan-jangan di tangga itu. Oh, jangan-jangan itu ada di bawah. Mulai ketakutan. Kuasa Allah tuh di mana? Biasa itu kan? Laki-laki biasa enggak ya? Biasa perempuan lebih banyak atau sama aja?
11-12. Tapi ini yang saya mau katakan, baca firman Tuhan harus merenungkannya dan mengimaninya dan mempraktekkannya. Makanya orang yang berjalan di dalam kuasa Allah, gereja yang hidup di dalam kuasa Allah, tidak bisa dihancurkan, dibinasakan, dimusnahkan, tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Yakinnya harus 1000%. Amin. Itu sebabnya kenapa gereja itu akan berkembang. Tadi saya bilang, sampai kapanpun gereja tidak bisa dikalahkan. Ingat, gereja yang saya maksud orang percaya, bukan gedung. Gedung bisa ditutup, gereja tidak bisa ditutup. Gereja itu adalah orang percaya. Individu-individu, organisme-organisme, bukan organisasi yang dimaksudkan. Organisme, itulah gereja. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, beritakan Injil, sampaikan berita keselamatan. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Usir. Jangan didiamin. Ada yang bilang begini, jangan kita usir deh, kalau kita ganggu dia, dia ganggu kita. Kan ada yang bilang begitu. Setan itu kau tidak usir, dia tetap ganggu. Harus diusir. Harus ditengking dalam nama Yesus. Dan mereka akan lari, mereka akan pergi. Gereja diberikan otoritas ilahi. Dan karena otoritas ilahi diberikan kepada gereja Tuhan, maka sampai kapanpun gereja pasti akan berkembang. Sebab apa? Alam maut tidak bisa menguasainya. Saya mau tekankan ini terus, sehingga saudara dimanapun berada tuh confidence. Saudara ada di tengah situasi yang sulit, tetap confidence. Saudara ada di tengah-tengah lingkungan di mana orang-orang bilang gini, dia punya ilmu ini, dia punya ilmu, biarin. Itu tidak akan membahayakan saudara, sebab kita diberi kuasa untuk menaklukkan semuanya. Amin. Gereja diberi kuasa. Karena itu sampai kapanpun gereja pasti akan berkembang, tetap eksis, tetap survive, karena Allah menyertai kita, gerejanya. Yang terakhir, yang keempat, selesai saya khotbah, saya berharap dalam minggu-minggu ini saudara akan berhadapan dengan kuasa kegelapan, supaya saudara praktek. Saya ingat beberapa tahun lalu saya bilang, selesai saya khotbah, saya berharap Tuhan mengizinkan saudara berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan supaya saudara praktek. Begitu selesai, asrama Akbar itu orang kerasukan semua. Di Grogol sana kan, ingat itu sudah lama sekali. Lalu ada seorang anak, saya masih ingat, dia telepon saya bilang, "Kak, malam ini semua orang di sini kerasukan." Saya bilang, "Ya udah, doakan saja." Saya doakan malam-malam dia dari rumah dan mereka ada di asrama sana. Oh sudah, dalam nama Yesus, pokoknya kamu urus di sana. Praktek sudah, praktek. Ngapain dapat teori-teori terus tidak praktek-praktek? Pulang, ada yang berhadapan dengan ini di kamar, praktek langsung. Gak apa-apa. Lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, faktor penyebab mengapa gereja mula-mula itu berkembang. Nanti saudara baca sendiri ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya baca ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Mengapa gereja mula-mula berkembang dan terus berkembang sampai hari ini? Karena jawabannya ialah karena gereja berani bertindak tegas terhadap dosa. Gereja berani bertindak tegas terhadap dosa. Lihat, ada orang yang sudah ikut Tuhan tapi hidup masih dalam dosa. Seperti yang Filipus ini, tukang sihir ini, bukan Filipus, Simon maksud saya. Simon tukang sihir ini sudah bertobat,
waktu Filipus beritakan Injil, dia sudah bertobat. Tetapi begitu dia lihat rasul-rasul menumpangkan tangan, lalu kemudian Roh Kudus turun, dia bilang begini, saya kan ada uang nih. Dia tawarkan uang kepada rasul-rasul dan dia bilang gini, tolong ya, ini saya bayar kamu, dan kemudian tolong kasih kuasa itu kepada saya, supaya ketika saya tumpang tangan juga di orang-orang, mereka juga menerima kuasa Roh Kudus. Ini orang yang belum bertobat ini. Ini baru percaya tapi belum bertobat. Ini orang yang serakah, yang tamak. Dia sudah terbiasa di dunia sihirnya, di mana orang mau datang minta sesuatu kepada dia, kasih dulu duit, dan setelah kasih dulu duit baru dia lakukan sesuatu, dan itu dia punya dampaknya untuk dia, untungnya lebih besar dari apa yang dia kasih. Itu kan begitu. Dan dia pikir ketika dia tawarkan uang kepada rasul-rasul, rasul-rasul bilang, oh ya terima kasih ya, kau sudah kasih kita uang ya, dan ini oke deh, oke ini kuasa. Oh enggak kayak gitu. Lihat Filipus, dia sudah melayani, lalu kemudian si Simon ini bertobat, percaya, tetapi dia belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian Alkitab katakan Petrus waktu datang, Petrus dapat kabar bahwa tanah Samaria itu sudah dilawat oleh Tuhan, dukun-dukun sudah ditaklukkan. Kemudian murid-murid bilang, Petrus dan teman-teman coba pergi kunjungi di sana, lihat mereka orang-orang percaya petobat baru di sana, dan berdoa untuk mereka supaya mereka terima Roh Kudus. Nah, sampai di situ Filipus mulai berbicara bersama dengan Petrus, lalu kemudian Simon bilang, saya ada uang dan tolong kasih saya kuasa itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus bilang, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara, gereja akan terus berkembang. Gereja mula-mula itu berkembang karena mereka tidak berkompromi dengan dosa. Betul? Gereja akan berkembang ketika gereja tidak berkompromi dengan dosa. Petrus dan teman-teman tidak bilang, oh ya sudah kau bikin dosa enggak apa-apa ya, tapi uangmu kau kasih saja ke gereja. Enggak. Petrus dan teman-teman tidak bilang, jangan kita tegur dia punya dosa ini, karena dia kasih sumbangan paling banyak. Petrus dan teman-teman tidak bilang, sudah diam saja lah, dia mau bikin dosa apa, enggak apa-apalah. Dia mau tamak kah, dia mau inilah, enggak usah kita utak-atik, nanti uangnya dia enggak kasih ke kita. Oh no. Petrus bilang, binasalah kiranya uang. Saudara, berapa banyak orang yang ketika sudah ada uang di depan mata dia sudah sulit untuk bicara kebenaran. Berapa banyak orang yang ketika sudah ada uang di depan matanya, kamu jangan banyak ngomong ya, saya kasih kamu ini, tapi tutup mulutmu ya. Itu bukan ciri gereja. Gereja harus ngomong kebenaran. Kalaupun akhirnya kehilangan uang, gak apa-apa. Sebab Tuhan bisa kirim berkat dari tempat yang lain dan lebih banyak. Amin. Gereja mula-mula itu berkembang, saudaraku yang kekasih, karena mereka tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan hal-hal yang salah. Dan itu yang terjadi. Petrus bilang, hei Simon, aku lihat hatimu telah seperti empedu yang pahit. Karena Simon ini punya otak itu hanya uang saja, uang terus. Tiap hari dia bicara uang saja. Dia sudah tidak bicara yang lain. Pokoknya semua pelayanan bicara uang, semua ini uang, semua dia ukur dengan uang. Dan karena uang sudah merasuk hatinya, maka pertobatannya tidak benar-benar bertobat dia. Dan Petrus bilang, aku telah lihat hatimu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudara, gereja harus bertindak tegas kepada yang namanya dosa. Kalau tidak, itu akan menjadi empedu yang pahit. Empedu yang pahit yang dimaksudkan dibilang di sini itu artinya racun. Saya tidak tahu banyak tentang hal medis, tapi saya sedikit baca, kalau empedu itu sudah pecah di dalam tubuh, maka itu pasti punya pengaruh kepada organ-organ yang lain ya. Ya.
Pasti dia akan bikin infeksi sana, dan seterusnya, akan berbahaya. Saya coba tadi pagi lihat di Halodoc, bagaimana kalau empedu itu pecah, kandungan empedu itu segala macam. Saya coba baca, lalu saya baca firman Tuhan, oh ini yang dimaksudkan ini. Kalau itu sudah empedu, dipakai istilah di sini, hatimu seperti empedu yang pahit. Ini lambang tentang kejahatan yang sudah menumpuk di dalam diri, dan ketika itu meledak, pecah, maka akan rusak semuanya. Maka saudaraku yang kekasih, nanti saudara bisa lihat di dalam Ibrani, itu jelas sekali ada satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 15. Di sana dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang kalau tidak hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan, dimanapun dia ada, dia hanya bikin kerusuhan. Betul? Coba kalau di tengah keluarga ada orang yang tidak bertobat di situ, hidupnya hanya penuh di pikirannya uang terus, sama seperti Simon ini, itu terjadi kerusuhan pasti, ribut pasti. Dan ini yang terjadi, saudara kekasih, ada kepahitan, ada racun di situ, itu menjadi racun, dan gereja harus siap untuk membereskan semua racun-racun itu, sebab gereja diberikan tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang. Dan gereja sampai kapanpun akan tetap berkembang. Saudara, ingat, ini tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan mau agar kita membawa banyak orang di sekeliling kita untuk datang kepada Dia. Gereja sampai kapanpun tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan kekuatan manapun. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus hidup di dalam kuasa Allah. Kita harus benar-benar punya integritas. Kita harus benar-benar pegang teguh janji firman Tuhan. Kita harus benar-benar berkata yes kepada Tuhan dan no kepada dosa. Dan dengan demikian kita akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Ingat, kita ada di bulan misi. Kenapa saya menegaskan ini dalam khotbah-khotbah selama beberapa minggu? Gereja Tuhan harus punya identitas yang jelas. Gereja diberi kuasa oleh Tuhan. Gereja harus melayani dengan kasih. Gereja harus mendemonstrasikan kuasa Allah. Gereja tidak boleh tinggal diam. Berita tentang Injil kekuatan Allah itu harus disebarkan, tidak boleh disimpan sendiri. Gereja harus memberitakan Injil. Gereja harus membawa berita keselamatan, sehingga orang-orang di sekeliling kita akhirnya dapat dilawat oleh Tuhan. Sehingga kata kuncinya, ketika Filipus ada di kota Samaria, maka penuhlah sukacita kota itu. Kenapa? Karena ketika Filipus yang adalah gereja itu hadir di sana, gereja itu hadir untuk memulihkan. Gereja hadir untuk mentransformasi kehidupan. Gereja hadir untuk memulihkan hubungan. Gereja hadir untuk memberkati banyak orang. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus berkati.